Sarangan kita taruh telurnya. Ini telurnya kita lihat. Oh iya bener tuh, telur baru. Ini benar-benar baru banget, masih seger banget. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, malam hari ini saya tuh udah beli sesuatu yang ada di dalam kantong plastik ini. Ini tuh berhubungan dengan yang di samping saya nih guys. Ini kalian lihat sendiri. Ini merpati-merpati pada nelor lagi nih guys. Nih. Ini nggak ketahuan nih guys nelornya guys. Tiba-tiba nelor, tiba-tiba nelor. Mungkin karena saya belum paham kali ya. Masalah fase-fase di mana merpati harus bertelur kapan, terus juga giring kapan, dan lain-lainnya itu kapan. Saya belum memperhatikan banget. Tapi banyak banget teman-teman yang kemarin tuh komentar kalau misalnya mau cabut telur lebih baik di hari Minggu. Nah, saya nggak tahu nih bertelur lagi di hari apa nih guys. Biasanya guys, saya kurang paham juga. Makanya sambil pelan-pelan belajar, pokoknya teman-teman yang komentar tuh berharga banget buat saya karena banyak banget ilmu dari teman-teman semua di rumah. Nah, ini salah satunya nih merpati yang lagi bertelur lagi nih guys. Ini kemarin udah bertelur, terus sekarang bertelur lagi, ini baru satu. Nah ini kita langsung siapin ini. Kata teman-teman kan dikasih sarangan, terus kita beliin, udah saya beliin nih sarangan. Kita coba sarangin aja, mudah-mudahan burungnya mau bersarang. Kayak gini bener gak guys tuh sarangannya. Ini saya beli di toko burung, harganya sih sekitar 15 ribuan guys. Nih kayak gini. Terus ditaruh gini aja kan ya guys ya. Bener nggak nih? Karena kayaknya beda banget kalau misal burung paruh bengkok sama burung merpati. Dan kayaknya beda juga guys. Zaman dulu saya pelihara merpati sama sekarang. Karena kan zaman dulu saya pelihara merpati itu burungnya saya umbar guys. Dia nyari sarang sendiri, terus dia ngebangun sarang sendiri. Kalau sekarang saya nggak bisa umbar karena nih rumah bakalan kotor banget dengan kotoran merpati. Beda kalau zaman dulu tuh lahan-lahan di daerah sini tuh masih tanah gitu guys. Itu enak banget buat melihara merpati. Tapi zaman sekarang nih, ini rumah udah padat banget dan nggak bisa dilepas merpatinya. Yang ada nanti diomelin tetangga, pupnya di mana-mana. Jadi kayak gini deh, saya buat di dalam kandang. Ini yang pertama nih, sudah kita masukin sarangannya. Ini yang belantong yang waktu itu teman-teman komentar bagus. Oke lanjut nih, yang blorok nelor lagi guys. Ini rencana yang blorok saya mau kasihin sarangan juga karena kemarin blorok juga nelor nih guys. Ini nelor udah 3 kali nih berarti nih, tapi gagal mulu, pecah mulu nih guys. Ini bloroknya. Walaupun warnanya kusam, kumel kayak gini nih. Saya masih bingung bener deh, merpati itu boleh nggak sih guys dimandiin kayak burung paruh bengkok? Dibersihin gitu. Karena ini kan kotor banget tuh. Kelihatan banget dekilnya. Saya pengen saya mandiin. Saya pernah lihat tukang-tukang merpati gitu ya, mandiinnya cuma ya di sekedar pakai spons, terus di air-airin gitu doang, dibilas-bilas gitu doang guys, nggak dibasahin sampai lepek guys. Kalau di paruh bengkok kan dibasahin sampai lepek. Kalau ini nggak kayaknya deh, di spon aja. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Yang bagusnya buat mandiin merpati? Kasih saran ya ke saya ya. Oke, ini yang blorok kita masukin aja sarangannya. Ini kita lihat telurnya. Loh, sayang banget guys tuh. Telurnya ternyata sudah hancur, pecah. Ya, bolong juga guys. Ini kayaknya dibolongin sama indukannya nih guys tuh. Dipacokin. Kusut nih guys. Ini yang blorok kacau banget. Ini kita taruh aja nih telurnya. Kita coba lihat indukan betinanya apa ada telur lagi atau enggak. Kita raba di bagian sapit udang. Kalau misalnya ada telur atau enggaknya saya paham guys. Karena rabanya sapit udang. Wah, giring guys nih burung guys. Kita coba aja klepekin aja. Kok malah giring ya? Giring. Loh. Baru nelor padahal guys. Kalau yang lain baru nelor nggak pada giring. Ini udah giring guys tuh. Wah, kusut nih burung nih. Wah, kacau. Kita coba lihat yang wah, ini malah bertelur guys tuh. Tuh, bertelur. Yang belantong halilintar guys. Belantong halilintar bertelur baru satu kayaknya nih. Tadi sih belum ada telurnya guys. Ini baru banget bertelur dia guys. Saya coba cek dulu deh telurnya. Kita senterin dulu. Wah, akhirnya bertelur. Padahal udah lama banget nih guys. Ini nggak bertelur-bertelur nih. Ini jantannya juga mau ngeramin, tapi ngeraminnya salah guys. Telurnya di sini, dia ngeraminnya di situ. Tuh, kalau posisi ngeram, saya paham guys. Kalau burung posisi ngeram tuh, dia bulu bagian bawah
Tuh, bagian bawahnya kayak turun gitu guys. Beda sama tidur. Ini bener-bener kayak lagi ngeram banget. Tuh. Oke, kita kasih sarangan aja deh, langsung deh. Ini telur yang ini nggak beres nih, kita buang aja. Nanti kita taruh bawah dulu, kita langsung siapin sarangan buat si halilintar aja. Karena yang blorok ternyata kusut guys. Ini kita kasih sarangan, kita taruh telurnya. Ini telurnya kita lihat. Oh iya bener tuh, telur baru. Ini bener-bener baru banget, masih seger banget. Nah guys, kalau misalnya yang lain kayak blorok sama yang belantong atas, itu nelornya udah 1 hari yang lalu kemarin. Tapi saya baru beli sarangannya sekarang guys, baru sempet guys. Ini kita pindahin aja kali ya indukannya ya. Yang jantannya biar ngeremnya di sini. Ayo dong langsung ngerem sayang. Ayo. Ayo, sayangnya ekornya ini guys rusak guys. Di kandang kayak gini guys. Tuh ekor sama sayapnya pada nyerit gitu guys. Kita lihat dia mau ngeremin atau enggak ya. Mudah-mudahan sih mau ngeremin. Oh tapi malah nggak mau guys. Dia malah turun guys. Ya sayang banget. Ayo dong ngeremin dong. Oke, karena dia masih belum mau ngerem, kita coba ambil dulu aja deh jantannya. Nih sayangnya kalau misal kandang kayak gini, itu ekor pada nyerit guys. Tuh. Dia karena kena jeruji kandang, tuh pada rusak. Apalagi pas dia lagi ngerem, itu saya ngeliat banget si ekornya sama sayapnya itu kena kandang gitu guys tuh. Pada nyerit gitu. Banyak banget teman-teman yang nyaranin beli kandang macan. Tapi kandang macan itu besar banget guys. Saya bingung naruhnya di sini taruh di mana. Dan kandang macan itu harus ada guponnya. Bener nggak sih guys? Boleh nggak sih kandang macan itu hanya sekedar kandang macan doang nggak pakai gupon? Atau wajib pakai gupon guys? Itu yang saya kurang paham karena kalau misalnya harus pakai gupon juga, itu harus kandang macan yang besar kayaknya. Kalau misalnya kecil kayaknya nggak bisa muat tuh guponnya. Kita taruh aja nih halilintar. Mudah-mudahan sih sayapnya bisa bagus lagi. Ini betinanya kita coba cek apa ada telur lagi atau enggak. Belum ada nih guys, belum ada telur lagi. Tuh betinanya aja ekornya pada patah gitu guys tuh. Sayang kalau misalnya pakai kandang kayak gini. Tapi oke lah, nanti saya coba beli kandang macan. Masalah naruhnya di mana nanti saya pikirin belakangan guys. Biasanya kayak gitu. Saya ada dulu nih barangnya nih, ntar udah penuh rumah saya baru pusing tuh guys. Biasanya kayak gitu. Tapi nanti kita coba beli kandang macan. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang rekomendasiin buat kandang macan di mana, tulis di kolom komentar ya. Nanti saya coba buat di orangnya guys. Untuk wilayah daerah Bekasi tentunya. Oke, yang ini udah. Berarti hampir semua merpati kita bertelur guys. Cuma si sambar geledek doang nih. Ini nggak bertelur-betelur dan betinanya tuh kacau guys. Hancur sama sambar geledek guys. Dan ini giringnya nggak habis-habis guys. Bener-bener giring terus sambar geledek tuh. Oh, betinanya hancur palanya sama sambar geledek. Tuh. Tuh, giring terus kan? Tuh. Matokin terus dia. Nih. Kenapa nih kalau misalnya sewean sambar geledek ini nggak bertelur-telur menurut kalian kenapa? Dan bagus nggak sih sebenarnya burung giring terus kayak sambar geledek? Ini giringnya benar-benar nggak habis-habis guys. Ini saya keluarin nih. Tapi sambar geledek yang bagusnya tuh ekornya dia bagus guys, masih bagus banget tuh. Masih nggak terlalu hancur banget lah. Beda sama yang lain. Kita coba bekurin. Tuh, masih giring guys, masih matolin betinaannya. Walaupun kayak giringnya belum kenceng banget ya. Apa kita ganti betinaan aja nih guys, si sambar geledek. Karena betinanya nggak bertelur-bertelur. Dan sayang aja gitu kalau misalkan si sambar geledek giringnya kurang maksimal. Karena kayaknya sambar geledek enak guys buat mainan aja gitu, bukan burung buat lapakan. Ya pokoknya saya harus lebih banyak belajar lagi guys tentang merpati. Kemarin saya ke tempatnya Satria tuh, yang ternak burung merpati itu guys. Itu enak guys, dia wilayahnya itu masih daerah perkampungan. Dan itu aja di perkampungan aja, dia buat kandang kayak aviari guys. Karena ya takut ke tetangga, takut pup segala macem. Tapi untuk burung mainan dia, ataupun buat kandang mainnya dia, itu enak. Lahannya itu masih lahan kebun gitu. Jadi mau pup segala macem juga nyantai aja. Kalau di sini, kalau pup pusing, kacau banget dah. Kalau teman-teman ya mungkin main di lapak enak kan. Kalau di sini lapak ada sih deket, tapi belum pede gitu saya guys. Kalau misalnya belum punya burung yang enak dan belum paham banget dengan merpati. Makanya teman-teman jangan sungkan-sungkan buat ngasih saran ke saya tentang merpati-merpati yang kalian pelihara. Oke, pokoknya merpati kali ini yang bertelur berarti ada si belantong. Belantong ini itu bertelur. Terus juga ada si belantong halilintar bertelur.
Terus, oh ini gagal nih telurnya nih. Ya pokoknya gitu deh. Menurut kalian gimana? Telur-telur yang ini apa ditetesin atau enggak? Karena ini tuh sekarang hari Minggu guys, Minggu malam. Kemarin saya baca komentar-komentar dari kalian kalau misalkan mau cabut telur itu lebih baik di hari Minggu malam guys. Itu gimana? Kita cabut aja, kita mainin lagi, atau biarin aja deh buat ternak aja. Kita lihat anakannya kayak gimana. Kalau menurut saya sih enaknya dilihat indukannya dulu guys. Dia mau mengeram atau enggak. Kalau misalnya dia mau mengeram ya kita coba lanjutin aja. Tapi kalau misalnya dia nggak mau mengeram sampai besok nih telurnya terus nggak diram-ramin, ya lebih baik kita cabut, kita buat mainan lagi. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Tulis di kolom komentar ya. Pokoknya saya tunggu saran-saran dari kalian. Pokoknya saran-sarannya tulis aja di kolom komentar. Kalau saya salah langsung tegur guys di kolom komentar. Karena saya selalu baca komentar-komentar dari teman-teman. Karena semua komentarnya saya lihat membangun semua, saling support semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar, kasih saran ke saya. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini, updatean tentang merpati yang ada di rumah. Nanti saya bakalan tambah koleksi lagi kalau misalkan burung-burungnya saya udah paham nih guys. Masalah karakternya, terus juga hari-harinya ya. Mungkin hari ini bertelur, terus 2 hari lagi dia bakalan main, terus berapa hari lagi bertelur lagi, itu saya belum paham, masih saya pelajarin. Oke, pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Lulu Satwa supaya kita bisa semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Saya sama merpati-merpati yang baru bertelur ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.